Ya, baik. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru IBIK Satuan yang telah berhasil melewati seleksi proses penerimaan mahasiswa baru, dan saya berharap semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan tentunya tetap semangat. Oke, saya perkenalkan diri, saya Pak Febri Lopik. Saya mewakili unit marketing, yang mana adik-adik pada saat mencari informasi atau melakukan pendaftaran, tentunya paling awal bertemu dengan unit kami, yaitu unit marketing, yang mana kita tahu bahwa unit marketing ini bertugas untuk menyampaikan informasi, melakukan seleksi terhadap mahasiswa baru yang ingin melanjutkan kuliah di IBIK Satuan. Nah, IBIK Satuan merupakan kampus yang cukup besar di Bogor, dan untuk mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang bagus, yang baik, kita tentunya harus melakukan seleksi. Dan untuk menjadi mahasiswa di IBIK Satuan ada beberapa tahapan atau proses yang dilakukan. Mahasiswa IBIK Satuan ada yang masuk melalui jalur beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan adalah salah satu beasiswa yang disiapkan oleh IBIK Satuan untuk menjaring adik-adik yang berprestasi di sekolahnya, yang ranking, dan pada tahun 2020 ini kita sudah menseleksi dari 2.500 peserta yang ikut, dan kita berhasil mendapatkan 80 orang mahasiswa beasiswa unggulan, yang mana mereka akan kuliah selama 3 tahun untuk yang diploma 3 dan 4 tahun yang S1 itu free mulai dari awal sampai lulus. Yang kedua adalah mahasiswa melalui jalur beasiswa akademik. Beasiswa akademik ini sebenarnya mirip dengan beasiswa unggulan, cuman terbagi atas beberapa pilihan, yaitu yang gold. Ini pun sama, beasiswa ini merupakan siswa-siswa yang ranking di sekolahnya dan mendapatkan peluang untuk melanjutkan pendidikan di IBIK Satuan dengan free, ya, biaya kuliah selama 3 tahun untuk D3 dan 4 tahun untuk yang S1. Dan ada juga beasiswa yang silver yang mendapatkan potongan 50%, dan juga ada beasiswa bronze. Dan juga ada mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mendapat beasiswa melalui jalur non akademik, yaitu karena berprestasi di dalam bidang olahraga, dan itu mendapatkan kesempatan beasiswa dari IBIK Satuan. Dan juga saya ucapkan juga selamat kepada mahasiswa yang melalui proses seleksi mahasiswa reguler dan sudah diterima oleh kami, oleh IBIK Satuan. Semoga semua tetap semangat dalam mengikuti proses BIMARU ini, bimbingan mahasiswa baru ini, supaya adik-adik bisa mengenal semua unit yang ada di kampus IBIK Satuan, sehingga dalam prosesnya, di dalam mengikuti proses perjalanan kuliah di IBIK Satuan, adik-adik bisa dengan mudah berinteraksi ataupun bisa menyelesaikan apa yang proses yang harus adik-adik lewati. Nah, dan juga untuk diketahui bagi adik-adik yang belum mendapatkan kesempatan beasiswa di awal masuk, itu mempunyai kesempatan mendapatkan beasiswa setelah adik-adik menjadi mahasiswa, ya, dengan berprestasi, dengan mendapatkan IPK yang bagus, yang tinggi, itu boleh silakan mengajukan beasiswa, dan nanti dari unit kami, dari unit marketing akan bantu di dalam prosesnya.
Ya, jadi demikian tugas-tugas ataupun job desk dari unit marketing, yaitu baik memberikan informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru di dalam memperlengkapi pemberkasan atau arsip-arsip yang dibutuhkan, dan juga kami selalu ada untuk membantu ataupun melayani adik-adik yang membutuhkan informasi. Dan berikutnya adalah saya ingin menyampaikan bahwa untuk awal perkuliahan kita masih menggunakan daring atau online, ya. Adik-adik terus mengupgrade diri di dalam hal teknologi informasi, sehingga di dalam proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Dan juga tentunya kalau ada permasalahan, ada keluhan atau ada kendala, jangan sungkan untuk disampaikan. Kami dari tim unit marketing siap untuk membantu adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai ketemu pada saat nanti sudah kuliah secara offline. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'anas sebagai Kepala BAK Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, ya, yang ruangannya paling di lantai G di sebelah marketing, ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mahasiswa yang saat mendaftar itu di ruang marketing, begitu masuk belok kiri, maka yang BAK itu di depannya, ya, dan di situ nanti kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan BAK adalah bahwa mahasiswa bisa mengurus segala macam yang aktivitas yang berkaitan dengan administrasi akademik, ya. Jadi mulai nanti biasanya setiap awal semester itu mahasiswa akan mengisi kartu rencana studi atau form rencana studi FRS, itu juga di BAK. Untuk kemudian setelah itu nanti ada perkuliahan, mahasiswa mengikuti kuliah, dan di mana di dalam perkuliahan itu tentunya ada absensi, ya, absensi baik untuk mahasiswa maupun dosennya. Nah, kadang-kadang ada mahasiswa yang kemudian ada yang tidak hadir kuliah dengan segala macam alasan tentunya. Maka BAK ini bertugas untuk menginput data mahasiswa yang katakanlah tidak hadir karena beberapa hal, ya, terutama karena izin dan sakit. Jadi nanti surat sakit atau surat izin itu akan diinput oleh BAK yang sebelumnya harus diketahui dulu oleh ketua program studi yang bersangkutan. Jadi nanti untuk teman-teman mahasiswa yang kebetulan atau ada halangan untuk ikut kuliah, maka bisa menyertakan surat keterangan. Itu juga sebenarnya bisa belakangan. Nah, kenapa harus ada surat? Karena kehadiran ini akan menentukan nilai dari mahasiswa, ya. Jadi dan di sini ada termasuk juga kehadiran kuliah itu menjadi syarat untuk ikut ujian, ya. Selama ini berlaku 80%, jadi mahasiswa harus hadir supaya dapat ikut ujian. Kemudian setelah kuliah selesai, kemudian di mana di dalamnya juga ada tugas dari dosen, ya, ada tugas, kemudian ada kartu ujian tengah semester. Ini yang cetak juga selama ini BAK, termasuk juga kartu ujian akhir, ya. Ini mahasiswa akan mengambil di BAK dengan tentunya ada persyaratan lain, misalnya keuangan, ya. Keuangan, nah ini nanti mengenai keuangan itu lunas atau tidak lunas, saya kira itu nanti bisa ditanyakan atau mungkin sudah dijelaskan oleh bagian keuangan. Tetapi BAK bisa mencatat kalau misalnya mahasiswa itu sudah lunas keuangannya maupun tidak lunas tapi dengan perjanjian. Nah, kemudian mahasiswa sudah ikut ujian, kemudian nilai keluar.
keluar nilai nantinya kalau sistem ini sudah seperti yang kemarin sudah menggunakan SIAKES ya, kita selama ini beberapa waktu yang lalu kita menggunakan SIAKES, itu dosen bisa input nilai sendiri ya dari rumah, untuk kemudian nanti setelah nilai itu diinput, mahasiswa sebenarnya dengan SIAKES-nya itu bisa lihat dari rumah juga, boleh pakai HP maupun laptop. Untuk kemudian nanti akan suatu saat misalnya mahasiswa akan ada perluan untuk melamar kerja, maka biasanya diperlukan transkrip nilai. Ya, nanti ada dua sebenarnya nilai di sini, daftar nilai itu ada kartu hasil studi KHS, ada transkrip nilai. Kalau untuk mahasiswa yang kebetulan nilainya selalu baik gitu ya, katakanlah nilainya minimal B gitu ya, syukur A semua, maka sebenarnya secara keseluruhan tidak ada bedanya antara transkrip nilai dengan KHS. Tetapi untuk teman-teman mahasiswa yang lain barangkali, tapi ini mudah-mudahan tidak terjadi, ataupun kalau ada ya jangan banyak-banyak, yaitu mahasiswa yang mungkin harus mengulang mata kuliah tertentu karena nilainya kurang. Nah, maka di sini muncul perbedaan antara transkrip nilai dengan KHS. Ya, jadi KHS akan memunculkan seluruh nilai dari mata kuliah yang diambil, baik itu mata kuliah baru maupun mata kuliah yang mengulang. Tetapi untuk yang transkrip nilai nanti akan diambilkan atau akan disajikan nilai-nilai yang tertinggi dari nilai yang pernah diambil. Ya, jadi disitulah ada perbedaan untuk mahasiswa yang nilainya harus mengulang, maka akan ada beda antara transkrip nilai dengan KHS. Ya, jadi tapi biasanya untuk melamar kerja misalnya, maka itu akan menggunakan transkrip nilai. Ya, jadi dan di situ akan mungkin sudah pernah dengar istilah atau mungkin unit lain sudah menjelaskan, yaitu adanya indeks prestasi semester atau IPS, dan juga ada yang indeks prestasi kumulatif. Ya, jadi kalau indeks prestasi semester itu indeks nilai dari nilai-nilai yang ada di semester yang bersangkutan, itu IPS. Sedangkan IPK itu seluruh nilai yang pernah diambil dari semester 1 sampai yang terakhir ya. Terakhir mungkin karena mungkin akhir semester 1, akhir semester 2, akhir semester 3 yang sifatnya adalah kumulatif. Ya, jadi dan indeks prestasi inilah untuk yang internal itu kebutuhannya adalah untuk menentukan berapa SKS ya, atau berapa mata kuliah yang bisa diambil pada semester berikutnya. Ya, jadi nanti teman-teman mahasiswa semester 1 itu akan mengambil mata kuliah yang sama untuk semester 1 gitu ya. Mungkin boleh jadi mulai semester 2 boleh jadi tidak semua mahasiswa yang satu angkatan ini itu akan mengambil mata kuliah yang sama atau dengan jumlah SKS yang sama. Kenapa? Karena ada mahasiswa tertentu yang memang sudah lulus seluruh mata kuliah, lulus dalam arti nilainya tadi ya di B atau A gitu ya. Tetapi ada teman-teman yang lain yang mungkin nilainya dianggap tidak lulus, yang mungkin nilainya D atau E, bahkan E gitu ya. Nah, itu mungkin di mulai di semester 2 mulai ada perbedaan, karena tentunya untuk yang mata kuliah yang nilainya rendah itu tentunya akan menyebabkan IP-nya rendah. Apalagi kalau mata kuliah yang tidak lulus ini merupakan prasyarat atau menjadi hal yang harus lulus seharusnya untuk mengikuti mata kuliah di semester berikutnya. Jadi ini akan sehingga nanti teman-teman di semester berikutnya ini ada perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ini sekali lagi bahwa BAAP bisa biasanya untuk mahasiswa yang membutuhkan transkrip nilai maupun KHS kartu hasil studi itu akan dilayani oleh BAK ya.
Kemudian hal lainnya adalah pada saat semester berikutnya tentunya ada daftar ulang. Kenapa? Saya kira nanti kedepannya mungkin akan menggunakan sistem yang mudah-mudahan lebih baik ya, dan saya kira pertemuan yang sekarang ini mungkin atau perkuliahan yang akan datang ini juga mungkin masih online barangkali, tetapi tentunya kita berharap bahwa dan online ini tentunya karena memang masa pandemi ya, yaitu di mana kita ada keterbatasan untuk saling berkumpul gitu ya, meskipun keinginan untuk kita berkumpul perkuliahan dilakukan secara offline itu tentunya harapan kita semua. Oleh karena itu ya pada kesempatan yang baik ini saya kira tidak ada salahnya dan memang harus bahwa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir sehingga aktivitas kita baik di kampus maupun di luar kampus, di pergaulan seluruh kegiatan ya akan kembali sebagaimana dulu telah kita lakukan. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari BPM dan posisi saya sebagai wakil dari ketua BPM. BPM itu adalah Badan Penjaminan Mutu. Jadi di seluruh perguruan tinggi itu memiliki badan penjaminan mutu. Cuman namanya mungkin berbeda-beda. Yang ada KPM, Kantor Penjaminan Mutu, ada juga yang mengatakan sebagai Lembaga Penjaminan Mutu. Nah, di IBIK ini namanya badan penjaminan mutu. Nah, tugas-tugasnya adalah untuk melakukan monitoring sebetulnya dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian, dan ada juga terkait ke unit-unit di luar Tridharma yang mendukung kegiatan proses ya berjalannya Tridharma perguruan tinggi itu. Dan kemudian dalam struktur organisasi di kampus, BPM itu bertanggung jawab kepada rektor langsung, dan memang fungsinya juga membantu rektor dalam pengendalian kampus. Di antaranya mungkin juga sudah ada yang mendengar tentang SPMI, Satuan Penjamin Mutu Internal, Satuan Penjamin Mutu Internal. Dan tugasnya tadi memonitoring kegiatan-kegiatan khususnya Tridharma perguruan tinggi supaya standar-standar yang diharuskan dilaksanakan oleh kampus yang dikeluarkan oleh IKTI, masing-masing ada standar untuk pengajaran, standar-standar untuk penelitian dan pengabdian, itu bisa terlaksana. Bahkan diharapkan setiap kampus itu bisa melebihi standar-standar yang telah ditentukan oleh pihak IKTI. Dan ada tugas-tugas yang lain, kita melakukan juga audit, tapi bukan audit dalam pengertian akuntansi ya. Di sini adalah audit mutu ya, audit mutu internal. Jadi biasanya setiap unit itu memiliki target-target ya, yang kita adopt sebagai dasar melakukan audit. Apakah ketercapaian dari target-target itu terlaksana atau tercapai. Nah, pelaksana auditnya ya di internal kita juga yang memiliki kompetensi terhadap pelaksanaan audit. Itu nanti SK-nya juga berdasarkan SK dari rektor. Dan dulu ketua ya, waktu masih SDE, sekarang kita udah IBIK jadi rektor. Dan secara teknis
BPM juga melakukan report terhadap Dikti ya, melalui satu web khusus ya. Seolah-olah melaporkan kinerjanya yang biasanya setiap tahun ada dilakukan. Ya untuk itu juga pihak kampus tidak bisa keluar ya dari jalur yang telah ditetapkan oleh Dikti. Jadi ya kita harus menjalur atau mengikuti itu, dan pihak Dikti sendiri mengatakan ya diharapkan kita setiap kampus itu bisa melebihi dari standar-standar yang telah ditetapkan oleh Dikti. Ini mungkin tahun pertama ya IBIK kembali menata kembali organisasinya karena ada penambahan 4 prodi baru, IT ya, nah, teknologinya, kemudian informasinya, pariwisata dan biokewirausahaan. Itu juga menjadi satu bukan beban ya, tapi frekuensi kerja dari BPM-nya menjadi semakin padat gitu. Dan keterkaitan dengan mahasiswa secara langsung saya rasa tidak ada ya, karena ini BPM itu justru berfungsi sebagai badan yang memonitor unit-unit yang ada di kampus ini. Ya, untuk para mahasiswa yang bergabung di kita ya di IBIK ini, saya berpesan untuk semangat ya, tidak mudah menyerah, kemudian memiliki motivasi ya, yang bisa mendukung kehidupannya gitu ya, di kemudian hari. Tapi ya itu tadi yang utamanya adalah semangat gitu ya. Jangan merasa tidak lulus kemudian patah semangat, kemudian keluar tidak kuliah lagi ya. Kemudian juga pada saat menyusun skripsi jangan juga mudah patah semangat ya, baru diperbaiki sekali menghilang. Nah ini yang menjadi saya selaku dosen juga di sini itu memantau ya hal yang seperti itu. Jadi sekali lagi ya saya sangat berharap mahasiswa baru ini memiliki semangat yang bagus lah untuk kuliah di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baiklah, saya coba memperkenalkan diri dulu. Saya Pepen, selaku PJS dari Kepala Perpustakaan IBIK Kesatuan Bogor, coba memperkenalkan diri dan berpresentasikan tentang perpustakaan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada calon mahasiswa dan mahasiswi IBIK Kesatuan Bogor tahun 2020-2021. Perpustakaan IBIK Kesatuan Bogor merupakan salah satu unit yang sangat vital yang ada di kampus IBIK Kesatuan Bogor, yang berfungsi sebagai salah satu media, yaitu tempat penyimpanan karya tulis, cetak maupun suara yang dilakukan secara profesional, yang dikelola secara baku dan profesional. Perpustakaan IBIK Kesatuan Bogor pada saat ini kita ada 2 perpustakaan, yaitu perpustakaan riset dan perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang mengoleksi koleksi berbentuk buku, jurnal, terus ada majalah, tabloid, dan baik media cetak maupun media digital. Sedangkan perpustakaan riset
lebih cenderung kepada pengelola hasil karya tulis dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Nah, pada kesempatan ini saya lebih cenderung akan membicarakan tentang perpustakaan umum yang ada di IPB Kesatuan Bogor. Pada saat ini, perpustakaan IPB Kesatuan Bogor memiliki koleksi sekitar 8.400 lebih judul dan sekitar 24.000 eksemplar dari 8.400 judul tersebut. Nah, itu adalah yang cetak. Sedangkan yang berbentuk digital, yang dalam bentuk e-book, kita memiliki dua aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa dan dosen di Kesatuan Bogor, yaitu adalah ada ePerpus dan eLibrary. ePerpus adalah aplikasi yang bisa mahasiswa unduh di dalam Play Store sehingga bisa dibaca dengan menggunakan smartphone, merupakan produksi dari Gramedia. Nah, perpustakaan di Kesatuan Bogor sudah melakukan kerjasama dengan Gramedia, sehingga sebagai mahasiswa, sebagai anggota dari perpustakaan di Kesatuan Bogor bisa melakukan peminjaman buku, membaca buku yang ada di Smart Library ini secara virtual. Nah, yang kedua yaitu adalah eLibrary, yaitu adalah e-book yang dimiliki oleh Perpustakaan Bank Indonesia. Ini juga adalah perpustakaan digital yang bisa kita akses, di mana perpustakaan ini bisa kita akses karena Perpustakaan IPB Kesatuan Bogor sudah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dengan dibukanya BI Corner yang sudah diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2020 yang lalu. Tentunya semua prasarana yang dimiliki oleh perpustakaan ini diadakan dengan harapan bisa dan harus mampu meningkatkan kecerdasan baik secara pengetahuan maupun secara logika yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kesatuan Bogor. Nah, terus selain itu juga mahasiswa untuk menjadi anggota perpustakaan Bogor adalah suatu hal yang mudah sebetulnya, karena secara otomatis apabila mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa di IPB Kesatuan Bogor, maka secara otomatis dia akan bergabung dan sebagai anggota dari perpustakaan IPB Kesatuan Bogor. Nah, terus berikutnya adalah apakah mahasiswa boleh membaca buku apapun? Ada yang bertanya seperti itu? Boleh kalau untuk membaca, tetapi kalau untuk melakukan peminjaman ada yang bisa dipinjam dan ada yang hanya bisa dibaca di tempat. Terus yang bisa dibaca di tempat itu apa saja? Yang bisa dibaca di tempat adalah semua koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan, itu bisa dibaca di tempat. Sedangkan yang bisa dipinjam adalah koleksi-koleksi berbentuk buku baik dalam teks bahasa Indonesia maupun teks dalam bahasa Inggris. Dan yang tidak bisa dipinjam adalah koleksi-koleksi yang sifatnya lokal konten, yaitu adalah skripsi, TA, hasil penelitian dosen, terus ada jurnal, proceeding. Itu adalah koleksi-koleksi yang tidak bisa dipinjam tetapi hanya bisa dibaca di tempat. Nah, harapan kami sebagai pengelola perpustakaan adalah mahasiswa dari IPB Kesatuan Bogor ini mampu memanfaatkan secara maksimal dari prasarana yang ada ini guna keperluan pendidikan, baik pendidikan yang ada di kampus maupun pendidikan yang ada di masyarakat. Selain bisa dikunjungi oleh seluruh mahasiswa IPB Kesatuan Bogor, perpustakaan IPB Kesatuan Bogor juga terbuka untuk masyarakat umum, tapi dengan syarat dan kondisi tertentu. Nah, terus berikutnya adalah perpustakaan IPB Kesatuan Bogor ini sebetulnya udah lama berdiri, yaitu hampir sama usianya dengan berdirinya sejarah dari IPB Kesatuan Bogor itu sendiri, mulai dari sekolah tata laksana, terus dari AMK, STIE, terus digabung menjadi STIE akhirnya, dan sekarang berubah nama menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Untuk selanjutnya, selain melakukan peminjaman, ada hak dan kewajiban yang tentunya melekat dari setiap anggota. Kewajibannya adalah
mahasiswa setiap semester harus melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru di IPI Kesatuan Bogor apabila ingin aktif sebagai anggota perpustakaan. Terus haknya, satu, dia bisa masuk menjadi anggota perpustakaan. Apabila menjadi anggota perpustakaan bisa membaca, bisa melakukan peminjaman koleksi, bisa bertanya tentang referensi yang dia cari kepada perpustaka yang ada di perpustakaan tentang koleksi yang dia inginkan. Dan apabila ada koleksi yang sekiranya penting dan memang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut, bisa melakukan pengajuan pengadaan koleksi tersebut. Nah, terus saya harap apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami, dan selanjutnya kami dari institusi IPI Kesatuan, khususnya Perpustakaan IPI Kesatuan Bogor, akan merasa senang hati menunggu Anda semua mau berkunjung ke Perpustakaan IPI Kesatuan Bogor. Dan sekali lagi, sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan IPI Kesatuan Bogor. Semoga apa yang menjadi pilihan Anda ini akan menentukan kehidupan Anda ke depan menjadi generasi-generasi yang lebih baik dalam mengisi pembangunan di negeri ini. Dan sebelum saya akhiri, ada beberapa pantun dan nasihat yang semoga ini bisa menginspirasi Anda semua. Walaupun saya sebetulnya tidak pintar dalam membuat ini, saya coba membaca saja. Ada sebuah pepatah, kota Sumedang sejuknya hawanya, banyak orang pergi ke sawah, walaupun sedang pandemi corona, tetaplah belajar walau di rumah. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, dan jadikan setiap orang di rumah sebagai guru. Belinya biasa di kota Surabaya, minum jahe badannya hangat, walau virus belum binasa, mari belajar tetap semangat. Terus berkarya dan tetap belajar dalam kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Sarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CDC. Nah, jadi CDC itu adalah Career Development Center, yaitu suatu lembaga yang menjembatani antara mahasiswa dengan berbagai perusahaan. Jadi CDC ini sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, baik perusahaan nasional maupun perusahaan internasional, perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri. Nah, setiap tahunnya CDC itu mengadakan job fair 2 kali dalam 1 tahun, dan juga pelatihan-pelatihan prakerja untuk para mahasiswanya. Jadi buat kalian yang misalnya mau cari kerja, magang, itu nggak perlu khawatir karena ada lembaga CDC di IPI Kesatuan. Nah, selanjutnya ada bagian keuangan. Bagian keuangan ini adalah suatu unit yang melayani mahasiswa di bidang keuangan, baik itu berupa pembayaran SPP, SKS, biaya penunjang akademik, dan lainnya. Dan nanti kalau kalian udah menjadi mahasiswa, itu kalian akan melakukan pembayaran melalui nomor virtual account. Dan untuk setiap transaksi pembayaran itu harus dilebihkan 1.000 untuk biaya administrasi virtual account. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hetty Herawati. Saat ini saya sebagai Kepala BAUM atau Biro Administrasi dan Umum. Pelayanan BAUM bagi mahasiswa salah satunya adalah untuk membantu unit kami untuk melayani mahasiswa terkait dengan pelayanan BAUM. Salah satunya adalah pengelolaan penggunaan ruang perkuliahan. Yang kedua, kita mengelola atau mengatur terkait dengan keamanan kampus. Selanjutnya, kita mengatur terkait dengan pemeliharaan kebersihan di lingkungan kampus. Mahasiswa biasanya kalau misalkan ke BAUM itu biasanya sifatnya kalau misalkan terkait dengan ruang kuliah, misalkan ada kuliah pengganti, nah kontaknya biasanya ke kami BAUM untuk memastikan ruang perkuliahan yang bisa digunakan pada saat ada kuliah pengganti. Selain itu, kita juga melakukan pembukuan
pembukuan, inventarisasi untuk aset-aset ya, secara tertib, teratur, dan terarah sesuai dengan ketentuan. Kami juga mengatur pemakaian kendaraan dinas. Jadi bagi mahasiswa yang membutuhkan, biasanya ini anak-anak BEM atau himpunan organisasi lainnya yang di kampus bisa mengajukan peminjaman kendaraan dinas untuk keperluan operasional. Di samping itu untuk mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa lainnya bisa mengajukan peminjaman sarana prasarana, baik itu sarana perkuliahan atau ruang perkuliahan atau ruang aula untuk mendukung kegiatan organisasi mahasiswa dan UKM lainnya, bisa mengajukan melalui BAUM unit kami. Di samping mengatur kesediaan dan pemakaian sarana prasarana kampus, kami juga mengatur terkait dengan kebersihan kampus. Adapun untuk pengambilan jaket alma mater bagi mahasiswa baru bisa diambil di BAUM biasanya pada saat kondisi bukan masa pandemi seperti ini. Untuk saat ini nanti akan diumumkan teknis pengambilan jaket alma maternya melalui via WhatsApp ke WA masing-masing. Terima kasih. Bagi adik-adik mahasiswa baru yang akan memasuki dunia perkuliahan di kampus kami, IPI Kesatuan, saya harap tetap semangat. Anda tidak akan pernah tahu seberapa besar batas kekuatan Anda sebelum Anda menggunakan seluruh daya dan kemampuan Anda. Berbuatlah semaksimal mungkin. Hanya ada 3 skenario dalam perubahan. Anda diam, maka akan tergilas. Anda berubah mundur, akibatnya akan tertinggal. Atau Anda maju, maka Anda menang. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.